Sejak awal, Phil Foden hanya ingin perkuat Manchester City. Gelandang muda Manchester City, Phil Foden, mengakui bahwa sejak awal ia sama sekali tak terpikirkan untuk memperkuat tim kecuali The Citizens. Phil Foden merupakan salah satu lulusan Akademi Manchester City yang sukses mendapatkan kesempatan promosi ke tim utama pada tahun 2017 yang lalu. Sejak saat itu, ia telah mencatatkan 250 penampilan di semua kompetisi padahal usianya baru 23 tahun. Bukan hanya itu, ia juga telah mengoleksi 5 trofi Premier League, 1 kali juara Liga Champions, 1 kali juara Piala Super Eropa, 2 kali juara Piala FA, 4 kali juara Piala Liga Inggris dan 2 kali menjadi yang terbaik di ajang Community Shield. Belakangan, Foden ditanya apakah pada saat ia baru menapaki karir di tim utama City sempat terpikirkan untuk menjalani masa peminjaman di klub lain mengingat ia sempat kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler. Foden mengatakan bahwa opsi memperkuat tim lain tak pernah ada dalam pikirannya. Tidak, sejujurnya, saya hanya selalu melihat diri saya sebagai pemain City. Saya selalu berpikir jika saya bekerja cukup keras dan saya tahu kemampuan saya bisa berkontribusi bagi tim dan seiring berjalannya waktu saya mulai mendapat lebih banyak menit bermain dan sekarang saya mungkin mendapat menit bermain terbanyak yang pernah saya dapatkan tahun ini. Jadi ya, saya telah bekerja sangat keras untuk itu dan ini berkat manajer yang mempercayai saya, jadi saya berterima kasih kepadanya untuk itu dan mempertahankan saya. Ujar Foden seperti dilansir dari laman resmi klub. Haaland bisa main di Piala Dunia antar klub, Pep. Erling Haaland masih dalam kondisi cedera. Striker asal Norwegia itu bahkan tak bisa dipastikan tampil di Piala Dunia antar klub. Haaland terakhir membela Manchester City saat tumbang 0-1 dari Aston Villa. Selepas itu, Haaland absen di laga melawan Luton Town dan Red Star. Man City selanjutnya melawan Crystal Palace akhir pekan ini. Manajer Pep Guardiola menegaskan Haaland tidak akan main. Setelah melawan Crystal Palace, Man City terbang ke Arab Saudi untuk bersaing di Piala Dunia antar klub. Nah, di kejuaraan ini Haaland juga belum dipastikan bisa main. Dia sedang menjalani perawatan, mudah-mudahan dia bisa berangkat ke Saudi. Kami berangkat ke sana besok setelah pertandingan. Kami akan lihat apakah dia bisa bermain di pertandingan pertama atau kedua, atau saat kami kembali. Saya tidak berpikir dia akan bermain melawan Palace tapi mungkin dia mengejutkan saya dan mereka memberitahu saya sesuatu yang baru, kata Guardiola, yang dikutip dari Daily Mail. Man City bertemu Urawa Red di semifinal Piala Dunia antar klub. Duel ini tersaji pada tanggal 19 Desember mendatang. Prediksi Manchester City vs Crystal Palace tanggal 16 Desember tahun 2023. Manchester City akan menjamu Crystal Palace di Etihad Stadium pada pekan ke-17 Premier League 2023/2024. Pertandingan Man City vs Palace ini akan kick-off Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, jam 22 waktu Indonesia Barat, live di Champions TV 5 dan live streaming di video. Man City telah melalui fase grup Liga Champions dengan sempurna. Sekarang, mereka perlu memperbaiki konsistensi di Liga. Pekan lalu, Man City sukses mengakhiri paceklik 4 laga tanpa kemenangan dengan kemenangan tipis 2-1 di kandang Luton Town. Sempat tertinggal di menit 45, Man City berbalik menang berkat gol-gol Bernardo Silva menit 62 dan Jack Grealish menit 65. Kali ini, Man City akan menghadapi Palace, yang kalah 4 kali dalam 5 laga terakhir mereka di Premier League. Main kandang, Man City pastinya dituntut untuk bisa mengamankan 3 poin. Prediksi starting si Manchester City vs Crystal Palace. Manchester City 4-3-3 Ederson, Gvardiol, Stones, Diaz, Walker, Kovacic, Rodri, Silva, Grealish, Alvarez, Foden.
now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my... Gelandang tak terpakai Manchester City semakin jadi rebutan. Calvin Phillips nampaknya akan tetap bermain di Inggris pada paruh kedua musim 2032/2024. Sang gelandang dikabarkan kini lebih dekat untuk bergabung dengan Newcastle ketimbang Juventus. Beberapa waktu yang lalu, Manchester City mengakui bahwa Calvin Phillips akan cabut. Pelatih mereka, Josep Guardiola, mengakui bahwa ia tidak bisa memanfaatkan sang gelandang di timnya, jadi ia bakal dilepas. Juventus sempat ramai dikabarkan akan jadi pelabuhan karir baru Phillips. Si nyonya tua ingin menjadikan sang gelandang pengganti Paul Pogba yang terancam diskors selama akibat penyalahgunaan doping. Dilansir E-News, Phillips tidak akan bergabung dengan Juventus. Sang gelandang disebut kini lebih berpeluang pindah ke Newcastle. Sama seperti Juventus, Newcastle juga butuh tambahan gelandang di musim dingin nanti. Eddie Howe disebut sudah lama naksir dengan Phillips. Jadi ia menginginkan ex-Leeds United itu untuk jadi pengganti Tonali. Laporan itu mengklaim bahwa untuk saat ini kans Newcastle untuk mendapatkan Tonali lebih besar ketimbang Juventus. Ini dikarenakan Juventus hanya sanggup meminjam sang gelandang. Sementara Newcastle tidak menutup kemungkinan untuk membeli sang gelandang secara permanen. Selain itu, Newcastle mampu menawarkan gaji yang setara dengan apa yang didapatkan Phillips di City, sementara Juventus tidak. Jadi Phillips diyakini bakal bergabung dengan Newcastle. Menurut laporan yang beredar di Inggris, ada satu lagi klub yang sebenarnya berminat pada Phillips. Klub itu adalah Manchester United, namun Setan Merah dilaporkan kemungkinan besar baru mengejar sang gelandang di musim panas tahun 2024 nanti. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me?